Wow, I'm alive. Sekarang aku bisa live. Tadi, oke, saya akan coba. Tadi saya di band. Gila, Pak Ruli. Oke, saya harus Pak Ruli Baskara ini saya akan panggil lagi. Halo, aduh teman-teman. Gini ya. Pak Ruli akhirnya kita bisa live. Puji Tuhan, Pak Ruli. Aku langsung invite ya. Puji Tuhan. Loh, Pak Ruli? What happened, Pak Ruli? Aduh. Halo. Wah, kenapa di decline? Ah, oh my God. Ini aku nggak tahu deh kenapa. Eh, jadi aku sudah live, invited. Tuh. Pak Kris, halo Pak Kris. Maaf Pak Kris, ini terjadi kesalahan teknis. Aku tuh kayak di band gitu loh Pak Kris. Aneh deh. Puji Tuhan. Halo, Nah, itu Pak bisa. Ruli. Ampun, bisa. Oh my God. Nah, lo bisa ini. Ada apa ya Pak? Kenapa coba? Aku gak Kenapa ngerti coba? deh. Aku gak ngerti Pak. Aduh. Oke, maaf teman-teman. Ini telat banget. Telatnya udah sejam. Tapi tidak mengurangi keseruan kita. Karena terus terang aja, gue tuh hopeless. Tadi tuh gue tuh udah mulai ya gitu. Terus abis itu aku coba untuk live buat aku sendiri aja nggak bisa gitu. Selalu di decline. There's an error in your broadcast gitu judulnya. Hmm, Nah terus, yeay Pak Kris udah gabung nih. Aduh, didoain Pak Kris nih, makanya bisa live sekarang. Thank you Pak Kris. betul, betul. Kayaknya Pak Kris 1 jam kemarin tadi telepon-telepon Instagram terus kayak Pak Kris tadi. Jangan di-ban. Oke, puji Tuhan ya bisa karena terus terang tadi itu sampai aku ngobrol sama Pak Ruli, aku coba buat rekamin. Jadi kita video call tadi ya, video call by WhatsApp gitu. Terus aku rekamin, tapi memang kualitas suara pasti jelek gitu kan. Dan aku bilang sayang banget. Sedangkan apa aimku untuk bisa berbagi buat sama teman-teman ya UKM gitu akhirnya nggak kesampaian gitu karena nggak bisa interaksi, suaranya jadi jelek, aku jadi bete tadi, hopeless deh. Alhamdulillah Sempet sekarang nih udah aku tuh bisa ya. sekarang sudah bisa, puji Tuhan. Oke, Suara move bagus on. ya, suara bagus ya. Suara Suara bagus oke Pak ya. Ruli, suara Oke, oke. oke. Oke, oke, kita langsung ya Pak Ruli. Malam ini kan kita Iya, ngobrolin sih. mengenai romantika bisnis UMKM. Hmm. Romantika bisnis UMKM. Kenapa dibilang romantika? Bukan Bruri Marantika ya? Oke, karena ini apapun yang terjadi yang berkaitan dengan uang pasti jadi sensitif. Entah itu kita dengan teman, kelihatannya oke nih asik nih gitu ya. Pas udah join, ada uang, ada bisnis, mulai nggak sejalan, akhirnya pertemanannya jadi renggang, bisnisnya juga apalagi udah rugi juga gitu kan, kita sudah bangun bisnisnya bersama. Apalagi lebih parahnya kalau terjadi di dalam keluarga. Nah, eh, ya itu jadi perang saudara, bisa jadi perpecahan gitu, perpecahan keluarga itu repot lagi ya Pak Ruli. Kita ulangi Ya. lagi Pak Ruli yang kita obrolin tadi. Hmm. Jadi ada Gimana tuh? banyak banyak sekali tuh cerita-cerita yang Pak Ruli dapatkan. Ini Pak Ruli ini kan business coach ya, yang memang concern di UMKM. Jadi cerita menariknya Ya, apa nih Pak betul. mengenai romantika bisnis yang terjadi di UMKM? Iya, ya, jadi alhamdulillah saya sudah menjadi seorang business coach hampir 7 tahun ya, hampir 7 tahun, dan banyak sekali berhadapan dengan para pebisnis, para pelaku UMKM, dan saya menemukan yang spesial bahwa Hmm, hampir hampir seluruh klien saya adalah family business, dan benar hmm, dikuatkan oleh survei dari Pricewaterhouse, 90%
90% bisnis di Indonesia ini adalah bisnis keluarga, termasuk UMKM. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa memisahkan apa kalau dalam bisnis keluarga ya, family business, kita agak sulit membedakan mana yang keluarga, urusan keluarga, mana yang urusan bisnis. Jadi menyatu. Jadi tubuhnya dibagi dua nih, sebagai seorang profesional bisnis dan juga sebagai anggota keluarga. Dan disitulah romantikanya mulai terjadi ya, mulai dari masalah keuangan ya. Jadi pada saat saya mendampingi para pebisnis, pasti, hampir pasti, yang menjadi masalah utama adalah tercampurnya keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Nah, itu udah pasti tuh, hampir karena dulunya mungkin sebelumnya adalah seorang karyawan gitu, seorang karyawan dapat gaji, ya udah gaji itu kan berarti full buat dia kan gitu, buat keluarganya. Tapi begitu menjadi seorang pebisnis, begitu dapat omset, menganggapnya itu adalah duitnya dia, padahal kan di situ ada komponen operation, modal, biaya dan segala macam, sehingga bisa jadi 10 juta omsetnya, ya profitnya tuh cuma 2 juta gitu ya, sedangkan dia sudah menggunakan 10 juta. Pada saat mau belanja lagi duitnya udah nggak ada gitu, kemudian mulailah nyalain tuyul gitu ya, babi ngepet. Padahal dia sendiri ya, dia tidak bekerja. Mulai nih, padahal karena cara ya itu tadi ya, tercampurnya antara uang pribadi dengan uang usaha. Ya itu tadi karena apa? Awalnya nggak terbiasa untuk itu gitu. Betul. Kan Pak. Dan menjadi seorang pebisnis kan mungkin bisa jadi bukan cita-cita kita ya. Jadi mungkin bisa disurvei seluruh pelaku UMKM mungkin waktu kecilnya nggak punya cita-cita sebagai seorang pebisnis gitu. Semua rata-rata menjadi dokter, menjadi tentara, polisi, yang sifatnya adalah pekerja, sebagai pekerja. Karena kurikulum sekolah kita, sistem sekolah kita membuat seseorang itu menjadi seorang pekerja, bukan sebagai seorang pebisnis. Jadi menjadi seorang pedagang atau membisnis itu seakan-akan sebagai tiba-tiba aja. Gitu. Ya sementara aja lah. Ya jadi kepepet. Bisa jadi ada pengurangan karyawan, ada PHK, ada mungkin ada kebutuhan yang mendesak, kebutuhan sampingan gitu ya, sehingga mulailah berbisnis. Jadi bisnis itu sebagai life saver, sebagai sementara aja lah ya, sebagai hal yang sementara, bukan difokuskan dari awal. Nah, pada saat itu terjadi, maka di situ mindsetnya sudah beda antara karyawan dengan pebisnis, dan mulailah banyak hal-hal yang sebagai seorang pebisnis harus bukan begitu, mindsetnya bukan seperti itu ya. Jadi kalau mungkin dulu waktu sebagai seorang pebisnis sebagai karyawan jam 7 pagi berangkat sampai kantor jam 8, kerja sampai jam 5, pulang sampai jam 6, jam 7 udah kelar urusan gitu ya. Sedangkan sebagai orang pebisnis kan mulai dari bangun pagi sampai tidur itu 24 jam. Jadi dulu ada bilang katanya, saya mau bisnis aja supaya ada time freedom, ada waktu luang, financial freedom, itu hoax. Itu hoax itu. Jangan percaya. Ya, karena kalau sebenarnya udah enak, tapi kita nggak ngomongin enak nggak enak ya. Apapun yang dijalani harus punya passion, pilihan hidup. Betul, tapi kalau misalkan tadi Pak Ruli katakan, ini menarik ya. Ya di situasi pandemi ini dengan ya banyak yang tutup, apa segala macam, mungkin pilihan bukan menjadi pilihan kita itu untuk akhirnya kita ya harus dirumahkan gitu. Akhirnya kan kita harus menempuh jalan gitu supaya bisa survive. Salah satunya adalah menjadi pengusaha. Ya itu tadi, kalau misalkan tidak diyakini untuk menjadi pengusaha, identitasnya tuh nggak kuat gitu ya. Kalau kata Coach Iksan yang hadir malam hari ini nih, identitasnya nggak kuat. Nggak kuat ya, itu tadi dia akan gampang, jadi hanya ya sekedar jualan aja gitu kan, hanya untuk makan hari ini aja gitu. Padahal ya kita harapkan kan ya bisnis itu namanya bisnis ya harus berkembang gitu. Nah, termasuk juga teman-teman UMKM gitu. Tadi ada yang menarik ini Pak. Oke, itu tadi polanya ya, pola kerjanya, mindsetnya gitu ya Pak Ruli ya. Oke, selanjutnya Pak. Oke. Jadi
yang saya temukan juga pada saat orang itu menjadi pebisnis itu, Ya. selain mindsetnya kurang tepat, identitasnya juga belum benar, Mhm. keilmuannya tidak memadai. Ya, Jadi sudah sementara, tetapi nggak mau mencari ilmunya, gitu kan? Jadi karena memang tidak pernah kita itu sekolah pebisnis kan gitu. Sekolah bisnis kan baru-baru aja, baru mungkin 5 sampai 7 tahun ke belakang. Tapi ya. dulu nggak ada tuh sekolah bisnis, nggak ada Mhm. coaching bisnis, nggak ada gitu kan. Ya, Sehingga bukan dulu kita betul. otodidak gitu ya, Mhm. otodidak. Nah sekarang pun sebenarnya banyak forum-forum edukasi berupa online seperti ini, IG, YouTube segala macam, namun kan tidak terstruktur. Hmm. Nah itu dia, tidak terstruktur. Jadi banyak yang gratisan di YouTube atau di IG seperti ini kan tidak berbayar, namun kan tidak terstruktur. Itu bedanya sekolah dengan yang free seperti YouTube. Jadi memang Betul, butuh sesuatu yang karena pikiran kita ini kan perlu distrukturkan gitu betul. kan. Mhm. Perlu Eh, nah, dirapiin, itu laci-lacinya ya, tuh ada gitu ya. ya, itu makanya Heeh. pentingnya itu pentingnya Mhm. sekolah gitu kan. Ya. Yang jadi fenomena yang menarik, para pebisnis yang sudah menjadi pebisnis jarang sekali yang menyekolahkan anak atau mempersiapkan anaknya untuk menjadi pebisnis. Mereka menyekolahkan Hmm. anaknya di sekolah yang konvensional, ya, maksudnya yang ya katakan SMA, kemudian kuliahnya juga sesuai dengan passionnya anak, gitu kan. Mhm. Orang nggak, karena apa? Karena sekarang ini apa namanya, banyak pilihan, anak-anak sekarang banyak pilihan, gitu kan. Ya, Kalau dulu nggak ada YouTuber, kalau dulu nggak ada YouTuber, betul. Saya baru content buat creator, bilang nggak tuh. ada. Uh, Ah, Dulu mungkin digital marketing dulu nggak ada gitu kan. benar, benar, benar. Sekarang banyak pilihan sehingga dulu kalau saya berbisnis, katakan bisnis apa ya, bisnis tadi kita bicara tentang bisnis toko bangunan gitu ya, toko Ya. bangunan ya, karena ada Hmm. kebutuhan itu. Tapi anak sekarang mau berbisnis tukang apa namanya toko bangunan itu mikir 1000 kali gitu, karena itu nggak gue Benar. banget itu, toko bangunan Tahu nggak gue nggak banget gitu. kenapa? Karena Hmm. biasanya nih, yang toko bangunan ya, pengusaha toko bangunan, mereka itu harus standby. Karena Yes. jadi pemiliknya mesti standby di situ. Kayaknya emang Ya. nggak ada waktu luang dan berhubungannya sama apa? Sama kuli bangunan, ya kan? Sama Nah, tukang-tukang. Itu kalau anak iya, sekarang bukan gue banget, ya kan? nggak gue Gimana gue banget. mau mingle? Gue mikirnya masih sama kuli. Skincare-nya Gitu jadi percuma jadinya. dong pakai skincare dong. Percuma gue glowing ya kan. Iya. Nah, untuk Nah, mengatasi itu seperti itu gimana Pak? Karena kan gini, sorry Pak saya potong hmm, sedikit. Karena kan ya. kalau kalau ini kan berarti orang tuanya sudah merintis dari awal gitu kan ya, tapi penetrasi ke anaknya gitu mungkin kurang gitu ya. Jadi mungkin ya diarahkan ya kamu maunya apa gitu. Akhirnya ya itu tadi nggak bisa ngikutin. Nah kalau misalkan nih Pak pilihannya memang dia tidak tidak ya pilihannya bukan jadi pedagang gitu, tapi tiba-tiba ini sukses gitu ya, kelihatannya udah jalan nih usaha saya gitu. Nah gimana caranya menularkan mindset sebagai pengusaha itu menarik buat kamu nak. Nah, itu gimana Pak Hmm, menularkannya? Supaya visinya ya, sama nih. baik. Jadi saya mereference ke beberapa klien saya yang senang family business, dan waktu itu saya pernah diberikan amanah untuk membina para toko bangunan, pemilik toko bangunan di Garut, ya, yang Ya, mereka adalah dibina oleh apa namanya vendor sebuah perusahaan semen gitu ya. ya. Nah, yang terjadi adalah waktu itu kebanyakan waktu saya datangi mereka ada satu kata kunci yang rata-rata sama, yaitu Hmm, bantuin bapak, bantuin usaha bapak. Jadi ada kata-kata bantuin. terpaksa Selama dong ini ya. mungkin Mm-mm. iya, jadi bantuin ya, ya sekitar bantuin. Ini bukan usaha gue, bukan Betul. bukan apa namanya bisnis gue. Gue cuma bantuin bapak aja gitu. Nah, Mm-mm. yang terjadi adalah ya mereka nggak apa ya nggak feel 100% di bisnis tersebut. Passionnya nggak ada. Nah, Mm-mm. ya sambil mereka belajar sesuai dengan passion mereka kan. Jadi Mm-mm. toko bangunan tapi nggak punya anak, disekolahin ke fashion. Satu lagi visit di SMK Tata Boga gitu. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnisnya. Waktu saya tanya, nah Mm-mm. siapa sih dua orang ini kebetulan cewek dua-duanya.
kamu mau nggak nanti nurusin bisnis bapak? Maksudnya gimana om gitu? Ya mau nggak nanti kalau bapak, kalau kamu udah lulus nih di wisuda, nurusin gantiin bapak? Ya nggak mau lah katanya. Langsung Bapak Ibunya drop. Kamu bisa sekolah itu dari mana uangnya? Dari toko bangunan kita. Akhirnya pakai otoriter dong. Ya nggak sih Pak? Nah itu dia. Nah, akhirnya yang terjadi yang tadi selama ini adalah otoriter itu, sehingga mau nggak mau nih karena ego karena hierarki anak harus ribet, akhirnya mereka terpaksa lah, maksudnya mengurusi itu gitu ya, mengurusi itu. Yang terjadi adalah mereka terlihat ngurusin bisa benar gitu ya. Mudah-mudahan mereka punya timbul kesenangan atau kesukaan di situ. Tapi kalau enggak, begitu nanti ya kita tidak tahu ya, umur seseorang kita nggak tahu. Begitu bapaknya dipanggil, betul. Ya, pada saat itu dicabut gitu, maksudnya tidak ada bapaknya, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan meneruskan apa enggak? Atau itu yang menjadi masalah. Iya, betul. Sih. Padahal sudah dibangun, dirintis 30 tahun, 35 tahun gitu. Itu apa warisan dari kakeknya dulu. Nah, coba. Nah, ini hal-hal seperti ini yang jarang diangkat, dibicarakan di para UMKM. Mereka masih sibuk, masih asik dengan belajar marketing, masih branding, masih segala macam yang berhubungan dengan aktivitas sehari-harian. Tetapi itu penting, tapi kalau misalkan sesuatu yang sensitif ini ada yang nurusin, kita sudah bangun pasarnya, bangun marketnya, apa segala macam, jadi percuma semua kan? Habis sudah, benar. Karena ini termasuk cerita pribadi. Iya, begitu besok yang terjadi gitu ya, terjadi, maka kan ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini siapa yang bertanggung jawab melanjutkan bisnis ini siapa? Tanggung jawab ke vendor, kepada customer, kepada karyawan, ya. Mungkin kalau dari sisi uang, mungkin ada di cover, mungkin asuransi begitu. Tetapi kan tanggung jawab ini siapa yang bisa menggerakkan? Apakah istrinya, atau apakah ibunya, atau anaknya? Kan mungkin nggak pernah kepikiran itu. Ya, karena terus terang ini juga kayaknya fenomena banyak ini ya, banyak teman-teman juga sering juga gitu, termasuk juga saya gitu. Sebenarnya di keluarga saya itu ada yang punya pabrik mie. Jadi dari kecil sampai akhirnya besar gitu. Itu sudah turun-temurun. Tetapi karena anaknya satu pun nggak ada yang berkecimpung di mie itu, di pabrik ini. Padahal tadinya ini kalau tidak salah dulunya adalah pabrik yang dia itu ngirim baik itu mie basah atau mie kering gitu ya untuk seluruh Malang gitu. Jadi sebenarnya hebat. Jadi semua restoran di Malang, dari restoran yang bintang 5, jadi dia ada ininya deh, ada kelasnya gitu mie-nya. Sampai yang abang-abang tukang mie ayam yang di jalan itu semua dapatnya dari pabrik mie ini yang milik keluarga. Cuman ya itu akhirnya habis dijual karena nggak nerusin. Sayang banget. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Ya semua kalau saya lihat sih mereka bilangnya semua rata-rata bilang ini terlalu hanya yang bisa ngejalanin tuh cuman mbah gitu kan. Jadi itu karena kita nggak ngerti dapat ini apa sih. Padahal itu semua ya mungkin memang ya itu tadi kelemahannya adalah pencatatan. Nggak dicatat dengan jelas. Jadi suppliernya siapa, apa segala macam gitu. SOP-nya seperti apa, barang begini apa segala. Itu nggak ada. Jadi begitu turun ke regenerasi ke berikutnya, udah semua kayak jalan kayak orang buta gitu kan. Akhirnya kan ini nggak mau repot, akhirnya dijual malahan. Sayang sekali. Mungkin itu juga yang dialami ya Pak ya. Iya, jadi banyak hal-hal yang para UKM itu belum kepikiran mungkin ya, bukan nggak kepikiran, belum kepikiran tentang exit strategi atau plan ke depannya gimana pada saat terjadi regenerasinya sesuatu. Regenerasi seperti apa, suksesinya seperti apa. Itu kita kalau bicarakan family, karena memang hampir 90% bisnis di Indonesia adalah family business. 20%
Belum lagi kita ngomongin tentang struktur organisasi. Tidak ada struktur organisasi yang jelas di dalam family business kita, gitu ya. Jadi bisa jadi bapaknya komisaris, ibunya direktur, anak-anaknya semua manajer gitu. Nah, ini tidak ada itu. Cuma bilang bahwa oke, kamu ngurusin jualan, kamu ngurusin dapur, kamu ngurusin penjual operation atau apalah gitu ya. Bagian direksi ibu, bapak pengawas gitu. Nah, pada saat mereka meeting bisnis mereka, pasti kan ada perdebatan di situ kan. Pasti ada ada ketidaksepahaman. Lalu mulai ada kata-kata tinggi. Nah, di situ ego sudah mulai jalan tuh. Ini yang ngomong apalagi ini orang tua sebagai bapak, sebagai ibu, atau sebagai apa, gitu kan? Bisa jadi, kamu tuh masih anak-anak. Nah, tapi kan sebenarnya dia adalah manajer kan begitu. Betul, ya, kapasitasnya jadi dia. tidak iya betul. Dan di sini mulai tidak ada leadership karena tidak ada struktur. Gimana dong? Jadi bisnisnya jadi nggak jelas, ini siapa yang take lead, ini siapa gitu. Iya, langsung pakai gini, loh, saya sekolah kayak awakmu iki aku, yang nyekolahin kamu itu aku. Akhirnya pakai kayak gitu kan, karena udah pakai otoriter gitu. Karena kalau anak kecil baru umur berapa ya, kamu tuh kesini tuh kan karena memang kewajibanmu sebagai anak untuk membantu. Udah, kalau udah pakai otoriter udah nggak bakalan tuh, nggak bakalan. Kalau masalah ditegur pada saat kalau kita bekerja di perusahaan konvensional biasa nggak masalah kan, keluar dari bisnis udah ketawa-tawa lagi. Tapi ini kalau ditegur sama bapak sama ibu, wah itu urusan beda, itu bisa jadi besok langsung tinggal gitu kan. Udah nggak berkemana. Apalagi anak-anak itu kepada anak. Betul. Ya. Gimana kalau pasangan suami istri? Wah, itu lebih seru lagi tuh. Ada satu ini saya sih baca ada satu literatur kan ya gitu ya, bisnis keluarga gitu yang dicontohin adalah Jeff Bezos gitu dengan istrinya McKinsey, padahal sekarang mereka juga udah separate gitu sekarang. Jadi ya memang apa ya, memang bisnis yang keluarga memang sangat sensitif gitu ya, apalagi betul. Ada hubungan darah itu betul, itu pasti sensitif sekali gitu. Nah, aku nih mau tanya Pak, penting nggak sih gitu ya kalau di UMKM gitu ya, kita berlakukan ada jenis-jenis kemitraan gitu, misalkan jadi ada kemitraan terbatas, kemitraan umum kayak gitu-gitu, yang seperti yang misalkan kita di company gitu nggak Pak? Itu apakah bentuk, tapi bentuknya seperti apa gitu ya Pak Ruli ya? Terus misalkan nih saya punya, ya itu tadi deh, misalkan saya tukang bakso Pak, bakso Malang, saya ini orang Malang kan, bakso Malang. Nah, gimana nih Pak? Arek ngalam. Ya, itu gimana Pak caranya supaya misalkan suami saya ikut gitu ya, terus habis itu anak-anak juga ikut di dalamnya. Nah, penting nggak kita bikin pembagian mitra-mitra gitu, kemitraan gitu Pak? Ya, saya bicaranya tidak hanya di dalam keluarga, gitu ya. Jadi kita ngomongin general. Kita ngomong general, bisa jadi kemitraan itu bisa jadi dengan keluarga, bisa jadi dengan orang lain, gitu kan? Ya, dengan teman gitu ya. Dengan teman ya, dengan teman. Karena kita cenderung mencari mitra itu yang kita sudah kenal. Jadi kita teman baik, gitu ya. Kita sudah kenal waktu kecil seperti apa, kemudian ya teman-teman kerja atau pernah bekerja bareng, cenderung kita lebih percaya kepada orang terdekat. Nah, kebanyakan dan hampir semua itu tidak diawali oleh perjanjian atau akad kerjasama yang jelas di depan. Karena sekali lagi nih, masalah sungkan sama nggak enak hati nih kan, masa awal-awal sudah ngomongin Indonesia deh juaranya. Kenapa? Indonesia juaranya. Orang-orang kita nih juaranya sungkan-sungkanan gitu kan. Jadi ngomongin nanti aja lah, nggak enak masa kita ngomongin uang sama teman, tapi begitu udah jalan, bisnis kan cari uang gitu kan. Padahal bisnis cari uang. Karena di kepala kita tuh kalau ngomongin uang itu berarti ngomongin yang jelek, mata duitan. Pamali, itu dia. jadi di awal kita ogah ngomongin tentang bagi-bagian gitu. Nah, yang paling gampang sebenarnya ada tiga hal yang perlu kalau kita sudah sepakat untuk kita kerja bareng gitu ya.
baik dengan keluarga atau dengan orang lain. Yang pertama itu adalah jelas bisnisnya apa nih, gitu. Kalau tadi Mbak Siska sebutkan adalah mie ayam. Berarti di situ jelaskan bahwa kita sama-sama bekerja sama, bisnisnya adalah mie ayam, bukan pecel lele. Lempar. Gitu. Oh, bukan pecel lele, ya betul. Ya, jadi jelas nih objeknya apa, gitu ya. Objeknya itu apa. Jadi jangan sampai di tengah jalan berubah. Berarti kita nggak sepakat nih dengan sepakat awal, ya. Yang pertama adalah kejelasan bisnisnya apa. Yang kedua adalah ada jangka waktunya, gitu. Ada jangka waktunya. Jadi kalau kita bermitra itu ada jangka waktunya nih. Ya, jangka waktunya, kita kita 5 tahun deh, atau kita 3 tahun deh. Ya, kita mau coba-coba itu kita 3 tahun dulu, atau kita sepakat 5 tahun, atau kita sepakat 10 tahun. Ya, jadi ada jangka waktunya. Gunanya apa? Gunanya pada saat ya kita bisa saja pada saat 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan bisa jadi kita punya pandangan yang berbeda. Kita punya kepentingan berbeda, sehingga kayaknya cukup deh sampai sini aja. Bukan ada masalah apa, tapi saya ingin di tempat lain. Nah, dengan adanya jangka waktu ini kan ngomongnya kan enak. Kontraknya udah kelar nih. Kita mau terusin, gitu kan. atau kita mau lanjut, gitu sama nih, kayak misalkan kayak orang lagi pacaran ini mau lanjut atau udahan aja. Mau dibawa gitu kemana ya, gitu? Mau dibawa kemana gitu loh. Nah, harus jelas gitu, jangka waktunya jelas gitu kan, jangan digantungin gitu. Sama juga dalam hubungan bisnis, jangan digantungin juga gitu kan. Kalau kita udah ngerasa kalau ada jangka waktunya kan, jadi kita tahu ya, oke lah gitu, kontak sama dia tuh ya tinggal setahun lagi lah. Misalkan kita punya visi yang berbeda untuk usaha ini, misalkan mau kita kembangkan di mana gitu ya. Ngomongnya kan enak, alasannya kan enak, kita sudah berakhir gitu kan. Kalau di situ juga ada klausul kalau mau melepaskan saham, melepaskan kepemilikan, caranya gimana? Apa mau dijual atau cari investor lain? Nah, itu bisa disebutkan. Dan yang ketiga, ini yang sangat jarang terjadi, ada yang jangan dihitungkan adalah ada 2 hal yang berhubungan dengan kepemilikan, yaitu adalah pembagian saham, kepemilikan. Yang kedua adalah pembagian bagi hasil. Kebanyakan paling sensitif tuh Pak. Iya, orang-orang itu kebanyakan dijadikan satu antara kepemilikan saham dan bagi hasil. Nah, ini perlu dibedakan. Kalau saham adalah, sekarang katakan nih, saya dengan Mbak Siska. Mbak Siska punya uangnya gitu ya, yang saya adalah punya skillnya gitu. Nah, gimana kalau kita 50-50? Nah, jadi Mbak Siska ngasih uang, untuk bisnis, saya yang ngerjain. Ya. 50-50. Atau enggak, kalau saya punya uang, Mbak Siska bilang 75 deh, saya yang 25. Jadi 75-25, itu kepemilikan saham. Nah, pada saat itu kepemilikan saham. Yang kedua adalah persentase pembagian bagi hasil. Nah, bagi hasil, ternyata di bagi hasil itu yang dibagi berdasarkan banyaknya load pekerjaan. Ternyata saya bekerjanya lebih banyak daripada Mbak Siska. Nah, yang tadinya 75-25 kebalik menjadi 25-75. Jadi kalau sahamnya Mbak Siska 75, saya 25, kepemilikan sahamnya, tapi kalau bagi hasilnya saya 75, Mbak Siska 25. Itu adalah untuk persentase bagi hasil pada saat nanti ada profit kan begitu. Profitnya ini bisa dihitung bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau setahun. Nah, tadi berhasil dari situ. Nah, bedanya apa sama yang saham? Nah, kalau saham ini pada saat nanti dihitung pada saat akhir kontrak kita, akhir kerjasama kita. Ya, jadi katakan nih, modal awalnya tadi Mbak Siska ngasih 50 juta. Ya, 50 juta. Nilai uangnya ya. 50 juta gitu. Nanti 5 tahun lagi itu aset bisnis kita itu sudah mencapai 500 juta misalkan. Nah, 500 juta ini dibagi 75% untuk Mbak Siska, 25% buat saya. Nah, itu kepemilikan saham. Sedangkan kalau bagi hasil per bulan atau per tahunnya adalah yang tadi saya 75, kebalik dengan Mbak Siska yang 25. Nah, ini yang jarang orang paham ya. Jadi ya udah bagi hasilnya ya udah 50-50. 50 mana nih? Yang saham atau yang bagi hasilnya nih? Benar. Karena itu kan mungkin bagi kebanyakan ya, misalkan kita balik tadi ya Pak ya, misalkan saya ini jualan bakso Malang gitu ya.
Nah, Hmm. modalnya dari saya gitu, atau modalnya dari Pak Ruli gitu ya, 75%, 25%-nya saya gitu, karena saya yang mengelola tiap hari. Tapi kan load-nya berarti kan saya banyak, lebih banyak. Iya, Nah, itu nggak bisa, akhirnya kalau misalkan hitungannya per bulan, itu nggak bisa tuh, jadinya saya yang dapat 25-nya, justru saya yang 75, karena load iya, pekerjaannya. Jadi berbeda iya, ya, bagi saham dengan bagi berbeda. hasil itu Dan berbeda tuh. itu perlu disepakati di awal. Masalah Nah, 75 betul. 25 itu kesepakatan, Iya. nggak ada apa namanya aturan yang jelas nggak ada. Jadi yang penting Heeh. ada sepakat Iya, tertulis dan kita tanda tangani bersama. Nah, iya. itu. Itu penting, teman-teman. Jadi nggak ada tuh akhirnya berantem di tengah jalan gitu. Loh, aku kan paling Iya, banyak di sini gitu. Tapi kamu ngelolanya iya. nggak bener apa segala macam. Nah, Nah, termasuk itu juga ya. tuh kalau ada kerugian, kalau ada Iya, penyusutan. Nah, itu Pak. betul. Nah, itu Nah, semua jadi harus ada perjanjiannya. Benar. oke, jadi profit loss sharing. Jadi bukan Ya, profit sharing aja, profit loss sharing. betul. Itu dia. Jadi Ada tidak penyusutan hanya loh untuk teman-teman. Apapun jenis iya jenis betul usaha kita betul tuh ada beban iya. penyusutan. Dan hati-hati juga untuk Ya. cari kalau katakan mencari investor gitu, tiba-tiba Mhm. bisnis kita bagus nih, gitu. Bisnis Mhm. kita bagus, tiba-tiba ada orang nawarin, saya mau injek dana dong gitu. Nah, kita Mhm. perlu paham dulu nih, yaitu investor atau kreditor, gitu kan? Tukang kredit tuh jadinya ditagih. Iya, Jadi kalau rentenir ya kreditor Pak ya? betul, kalau kreditor itu kan dia ngitungnya dari berapa duit yang dia kasih kan. Iya, betul. Betul. Dia Sedangkan kalau ngambil investor berapa, dia ngelihat saya value-nya si usaha ini gimana gitu kan, apakah oke betul. gitu. Harusnya semakin tahun dia akan semakin berkembang. Jadi value-nya itu juga Dan naik. dan dia punya andil untuk membesarkan bisnis ini bareng-bareng kan, bukan hanya Betul. ngasih duit aja gitu loh. Mm-mm, Nah, mm-mm. ini yang kadang-kadang para UMKM itu silau dengan coach, saya ini tiba-tiba ada yang nawarin modal nih, dan Mm-mm. kebetulan saya sebenarnya nggak penting-penting banget sih, tapi kan sayang coach. Nah, ini mulai nih bahaya nih, Nah, gitu ya. Ya, jadi bisa-bisa selain uang tadi uang injeknya buat udah alokasinya udah berbeda tuh. betul betul. Jadi apa namanya, bisa Heeh. jadi dia itu nggak butuh, tapi karena ada duit, nah udah mulai tuh berkunang-kunang tuh, udah pikiran tuh, ya kan? Alphard baru kayak asik nih Alphard. Apart baru, rumah digedein ya, atau Nah, nah, mobil sport. Kayaknya oke juga beli iya. jet. Nah, Mulai. Heeh. iya. Jadi hati-hati karena salah satu banyak UMKM tuh bilang katanya kurang modal gitu ya. Kurang modal ini kurang mananya? Karena ada yang kurang modal, di sisi lain dia ngomong katanya sulit mendapatkan pelanggan loh. Kalau Anda sulit mendapatkan pelanggan buat apa? Modalnya buat apa? Gitu pertanyaannya. Iya, betul. Digunakan buat apa saja. Jadi habisnya buat apa gitu. Mm-mm, Iya, mm-mm, betul. mm-mm. Dan Kurang alhamdulillah iman kemarin mungkin, kan kurang modal, kurang iman. Karena ya itu tadi kenapa aku ngomongin iman teman-teman. Karena bisa jadi ya itu tadi mungkin karena pemahaman mengenai penggunaan uang gitu ya untuk apa saja gitu dalam usaha ya. betul, Apapun betul. usahanya, mau Ya, usaha itu tadi ya kita dagang bakso gitu kan ya ya, atau ya, usaha sosis, apapun lah. ya, Itu semuanya tuh harus dipisah-pisah, dipilah-pilah gitu. Jadi ya. nggak ada tiba-tiba kayak ada uang kaget ya udah kita habisin sekarang nih mumpung gitu. Nggak Karena ada. karena begini, Mbak Siswa, Hmm. tidak menyalahkan juga karena kita selama ini tidak pernah di Hmm. sekolah pun ya sampai sampai bangku kuliah pun tidak pernah Hmm. diajari financial personal finance, Hmm. ya nggak? Oke, Mulai kita mesti belum belum bisikin pernah ke belum pernah. Mas Nadim nih ya. Ini harus dimasukin nih mindset ya pengaturan untuk Iya, uang. betul. Benar, tapi indah Sehingga sehingga betul. sehingga mungkin waktu sekolah kita diajarin cara jualan, kan ada market day gitu kan, Betul, jualan ada ya kan. business day di sekolah anak-anak saya, Nah, betul. tetapi nggak Mm-mm. pernah diajarin gimana mengelola uang setelah dapat uangnya. Uh-uh. Jadi bisnisnya itu kalau setelah jadi pebisnis, ya gimana cara jualan, gimana cara omset yang banyak. Tapi begitu omset yang masuk, nggak tahu tuh cara Buat ngolahnya apa? gimana. Mm-mm. Nah, kemudian mulai kecampur, mulai dari keuangan bisnis sama pribadi, kemudian nggak bisa mengelola aset. Yang terjadi beberapa UKM itu yang terjadi adalah keuangan rumah tangga mensubsidi bisnis menggerogoti aset rumah tangga. Wah,
Jadi Itu bisa terjadi lama-lama perang kedua motornya itu. hilang, dia motor lama perhiasannya hilang gitu ya. Iya, betul. Ini menggerogoti Iya, namanya ya. iya, Oke. itu Heeh, ya heeh. karena nggak paham gimana cara mengelola dan merencanakan keuangan gitu. Mm-mm. Mereka budget aja nggak paham gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Karena gini Jadi, juga, oke, kalau kita balik lagi ya, misal ke toko bangunan gitu yang tadi Pak Ruli ceritakan. Nah, di situ tuh ya, banyak orang biasanya, ada kuli-kuli yang ngangkatin apa bahan bangunannya ke mobil untuk diantarkan, supir, ya kan, ya, supir yang pegang pickupnya. Nah, itu banyak tuh di situ tuh. Jadi kompleks gitu ya. Jadi ya. maksud saya yang terjadi adalah, nah kita harus hitung tuh. Kalau kita nggak jeli dan nggak ngerti cara ngitungnya gimana, nah Hmm, bisa buyar, ya. ya Iya, kan Pak? jadi Mm-mm. bisa jadi kita belajarnya adalah business finance. Yaitu Mm-mm. memang di kuliah kalau kita ngomong ambil ekonomi kita dapat business finance. Mm-mm. Tetapi personal finance itu yang jarang. Yang hampir saya nggak pernah melihat ada mata kuliah personal finance sih, maupun Uh-uh. di waktu apalagi di sekolah gitu ya. Nggak ada Uh-uh. gimana cara kita mengelola uang itu nggak ada. Uh-uh. Paling diajarin tentang menabung dan Uh-uh. ada pepatah apa rajin menabung pangkal kaya itu nggak benar sebenarnya. Nggak benar, karena biaya biaya cepat artinya lebih gede. Makanya Jadi kita mesti itu hoax mesti itu. invest di tempat lain gitu ya. Iya, itu hoax itu. Oke, banyak Perilakunya hati. benar menabung. Betul. Perilakunya benar, tapi menabung pangkal kaya itu nggak benar itu. Itu dari mana Loncatan itu? berpikir sebenarnya ya, langsung maunya endingnya pokoknya jadi kaya gitu. Iya, betul. Iya, iya. Benar-benar Pak Ruli. Nah itu, kalau misalkan ya itu udah banyak orang yang bergabung dalam usaha kita, misalkan kalau di tukang bakso gitu ada yang ngulek bumbunya gitu untuk campuran baksonya. Nah itu kan mesti, jadi kan ada kita harus tahu beban operasional yang digunakan gitu tiap harinya berapa gitu ya Ya, untuk mereka. Pekerja pun sebenarnya kalau di UMKM itu kan ada pekerja yang tetap dan juga ada pekerja freelance, ya, ya ya. kan? Nah, itu juga beban beban tugasnya itu pasti berbeda. Jadi Berbeda, jangan ya. sampai akhirnya mereka apa? Kalau bahasa Jermannya gontok-gontokan, gosip dan jadi Iya. berantem gitu loh. Karena apa? Perbedaan apa? Karena yang merasa apa tuh gaji saya lebih kecil gitu. Jadi kan ini beban usaha, beban Hmm. kerja saya harusnya segini gitu. Sama juga dengan mitra gitu Hmm. ya, dengan partner. Hmm. Kalau misalkan yang Hmm. satunya ngerasa beban saya load saya lebih besar gitu, seharusnya saya dapat lebih Nah, besar. Nah itu harus penting buat ditelusurin gitu, oke. iya kan? Coba Mm-mm. satu pertanyaan, Mbak. Boleh Ya nggak saya sebagai pemilik bisnis digaji? harus dong, Nah, oke. harus dong. Gimana? Dari mana? Gimana tuh? Dari mana? Cara ngitungnya gimana? Nah cara ngitungnya gimana tuh Pak? Harus dong, karena kalau enggak kita nggak ngerti kan kita dapat apa ya nggak sih? Ya nggak Pak? Betul. Jadi pertama itu pertanyaan tadi adalah boleh nggak kita digaji kan gitu kan? Mm-mm. Nah, kalau boleh atau harus tadi kalau harus berarti berapa gajinya berapa kan gitu. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Nah Itu tapi ini berkaitan jarang. sama pemilik kan, kepemilikan. Nah, Mm-mm. kalau kita para UMKM ini kan kebanyakan em, ya tadi tuh ngambil semua omset, akhirnya itu menjadi Buat pendapatan dia akhirnya bergerakkan gitu, gitu kan. Nah, sebenarnya yang benar Mm-mm. adalah tergantung berapa gaji kita adalah tergantung dari berapa kebutuhan bulanan kita sebenarnya kan begitu kan. Nah, Betul. ini yang para UKM itu jarang tahu saya itu sebulan tuh Iya. berapa gitu. Mm-mm. Butuhnya Listrik berapa kan kayaknya gitu naik kan. deh akhir-akhir ini, gitu ya. Belum lagi kalau misalkan karyawannya gitu ada yang ngambil gitu ya buat dijual sendiri, gitu karena kurangnya Nah, ini itu ya, dia. kurangnya buat Makanya ngecek-ngecek gitu. Terus kemarin kok kalau omset para saya UKM, berkurang ya, gitu. para UKM kalau disuruh ngitung berapa bulanannya mereka baru paham. Berarti selama ini sebulan itu saya butuh 5 juta. Ini contoh ya, saya butuh 5 juta. Oke, sekarang omset Bapak berapa? Omset saya 10 juta. Oke, profit Bapak berapa? Profitnya 2 juta. Loh, kok Bapak masih bisa hidup? Pertanyaan itu kan, kok masih bisa hidup? Iya ya, berarti yang 3 juta sisanya saya ngambil dari modal ya, Coach. Iya, itu Dimakan, jadi uang akhirnya. modalnya dimakan.
ya. Itu dia, karena dia nggak paham berapa dia butuhnya. Ya, karena dia nggak paham karena dia nggak paham berapa butuhnya, berapapun yang masuk dia ambil. Itu buat dia. Iya, betul. Pada saat suruh menentukan target, dia cuman oke, tahun kemarin targetnya katakan 10 juta, tahun ini dinaikkanlah 10%, gitu kan? 10% berarti kan cuma 11 juta ya. Padahal kebutuhan dia tadi dia meningkat 5 juta. Tetap nggak kena, meskipun naik 10% tetap nggak kena kan gitu kan? Iya, betul. Ya, akhirnya ngambil lagi ya, gali lubang tutup lubang malahan. Akhirnya tanpa terasa, ya kan beban operasional juga ngambil dari punya dia juga. Tapi sebenarnya yang dia ambil itu bukan diambil dari tempat dia pribadi. Ya emang harusnya posnya ya di beban operasional itu, tapi dia ambil kan. Betul. Nah ini banyak terjadi di family business karena memang tidak ada struktur. Nggak mungkin terjadi kalau kita punya struktur yang jelas gitu ya. Waktu kita masuk, kita nggak bisa ngambil tuh direksi nggak bisa ngambil kan. Harus ada persetujuan dari beberapa meja kan begitu. Ada tahapannya. Nah ini karena kita nggak punya struktur bisnis yang jelas, ya udah begitu masuk mama perlu untuk ini, bapak perlu ini, tolong diambil. Ya udah, anaknya mama mau nyalon dulu. Makasih aja kan. Loh, lama-lama kok duit saya kok habis kemana nih? Jangan-jangan tuyul atau babi ngepet nih kan gitu. mulai halu. Mulai sesuatu yang tidak bisa nalar sudah mulai keluar semua gitu. Padahal ya dia sendiri pelakunya gitu. Iya. Jadi ya teman-teman mesti ini tuliskan juga gitu ya. Ya itu tadi perjanjian di awalnya apa gitu ya. Kenali jenis bisnisnya apa gitu. Kasih tahu kalau misalkan kita mau berbisnis ini nih dengan keluarga sekalipun gitu yang kita ajak ya. Dengan istri, dengan anak-anak gitu. Itu harus jelas nih, papi mau bikin ini atau mami mau bikin ini gitu ya. Terus abis itu nah kira-kira misalkan papi bisa bergabung mungkin ya 2 tahun lah gitu. Kita lihat ya nanti setelah 2 tahun itu kita akan review lagi. Itu juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kan ada RUPS kan, ada rapat umum pemegang saham kan. Ya kita bikin seperti itu sebenarnya, lebih profesional kan gitu. Betul. Jadi bukan karena kita cuman jualan sosis ya di depan rumah, terus kita habis itu ngapain kayak gitu ya udahlah pokoknya pokok bantu lah semuanya apa segala macam ya akhirnya tuh tadi nggak jelas kan. Nah itu karena bisa jadi Mbak Siska orang berpikir itu karena mimpinya kurang tinggi gitu aja. Kalau cuma jualan sosis buat apa? Tapi kalau mimpinya suatu saat saya bisa punya pabrik sosis, suatu saat atau bisa menjadi sosis. Nah atau restoran itu kan. Jadi karena mimpinya kurang tinggi sehingga nggak kepikiran gitu. Nah ini mental pertama kali perlu dikuatkan adalah bermimpi itu nggak dipajakin kok gitu ya. Iya. Mimpilah yang tinggi. Ngomong gitu soal kan. pajak. Pajak tuh penting juga itu, betul. Karena betul. Sebagai pengusaha, udah pengusaha dong gitu ya UMKM itu juga harus mesti tertib untuk bayar pajak. Nah, biasanya karena udah urusannya udah satu aja lah, yang ini aja yang bayar pajaknya cuma satu aja gitu kan. Nggak jelas semua. Atau kita diam-diam aja lah, masa cuma kayak gini aja kita dipajekin. Nah itu dia, itu kita perlu juga bikin mindset baru tentang pajak. Jadi kalau kita terima pendapatan itu 0,0, kalau kita pajak kan berarti kalau kita UMKM kan berarti 0,5% kan ya. 0,5% dari omset kan begitu kan. Jadi kita perlu berarti kalau omsetnya katakan 1 miliar berarti kan berapa? 1 miliar berarti 5 juta berarti kan? 5 juta. Jadi kita nganggapnya di kota kita omset kita adalah 900 juta 995 juta gitu aja gitu. Jadi mindsetnya yang 5 itu uang putih gitu aja. Mikirnya jangan sehingga kita nggak punya beban untuk bayar pajak kan gitu. Jangan karena waktunya bayar pajak akhirnya ngambil dari misalkan modal gitu ya. Karena harus bayar pajak nih kita tahun ini. Gitu. Karena nggak ada perencanaan kan, kan Mbak. Seperti THR juga, THR itu kan setiap tahun terjadi, ya kan? Setiap tahun terjadi. Nah, kalau kita punya perencanaan, setiap bulan kita sisihkan, kita kunci di
di mana di bank kita kunci 10 bulan deh. Setiap bulan kita auto debit, jangan nyetor, auto debit karena kita disiplin nih. Auto debit deh. Auto debit 10 bulan baru bisa dibuka. Nah, kita nggak kepusing masalah THR. Kan begitu. Nah, Betul. semua itu bisa kalau ada perencanaan. Kalau nggak perencanaan ya udah pada saatnya bingung itu apa namanya Bayar THR pakai apa ya? kebutuhannya Dia luar bayar biasa. anak-anak pakai apa ya gitu. Nah, iya. Nah, Benar, benar. biasanya, nah ini peran kalau dalam family business ini sebenarnya peran dari para ibu-ibu nih, para istri, karena biasanya Menteri para ibu, para Keuangan. istri ini betul yang bisa ya Pak, selama ini mungkin para ibu atau para istri yang bisa menyulap apapun, berapapun duitnya itu cukup. Nah, ini ilmu yang saya perlu belajar daripada ibu-ibu nih. Apapun jadi. Nah, Bisa ada itu bentuknya. dia. Nah, ini yang perlu di apa peran di family business itu ibu atau istri itu sangat kuat karena sentral dari bisnis family business adalah sosok ibu atau istri ya. Karena sampai urusan rumah pun merek sabun, minyak itu menentukan adalah istri atau ibu. Jangan beli ini, merek ini paling mahal gitu kan, padahal bedanya cuma 1.000 gitu. Cuman kan tapi kalau dikaliin. Nah, kadang-kadang suami ini nggak mikir sampai ke situ. Misalkan kita supplier ya, kita ambil dari supplier lain gitu ya, untuk usaha kita, karena pengennya cepat gitu ya. Atau misalkan supplier ini baru dan dia temen nih gitu kan, temen bareng gitu. Kenapa ngambil dari dia gitu kan? Misalkan di rumah udah bilang, kenapa ngambil dari dia? Kita sudah punya supplier ini, harganya juga lebih murah gitu. Nah udah, bisa jadi masalah. Itu dia. Nah, tadi di awal kita singgung tentang couplepreneur, itu lebih seru lagi tuh pada saat dua-duanya mendapatkan apa namanya penghasilan gitu ya, penghasilan, kemudian jadi satu masuk ke rekening, kemudian diberikan aset. Nah, yang pertanyaannya itu asetnya siapa? Karena ya kan? Uang suami adalah uang istri. Tapi uang istri bukan uang suami. Nah, itu kan, repot. Repotnya di situ tuh. Jadi di sejak awal kita perlu paham bahwa kalau di Muslim kan ada pencatatan ya, kita mencatat semua harta kita. Ini berarti harta bawaan istri, bawaan suami, ini harta bersama, segala macam. Karena apa? Karena pada saat kepastian itu datang, maka yang dijemput itu nggak bisa ngomong lagi gitu ya. Katakan saya dijemput nih, saya nggak bisa ngomong lagi, saya nggak bisa protes lagi. Nah, kalau saya tidak mendidik, tidak memberikan edukasi kepada keluarga saya gimana membagikan waris, itu bermasalah saya nantinya. Nah, gitu kan? Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain dan saya menerima apa adanya. Nah, itu yang sangat jarang sekali diomongin di keluarga Indonesia tentang waris, karena dianggap itu dia nggak pamali. Pamali. Nah, itu sama seperti yang terjadi di toko bangunan ya Pak ya, seperti yang awal kita obrolin tadi Pak Ruli, bahwa jika suatu saat terjadi itu, nah siapa yang akan menjadi waris gitu ya, yang akan menjalankan usaha ini siapa gitu kan, nggak kepikiran karena misalkan orang tuanya buka usaha toko bangunan dan sukses, anaknya dua-dua jadi dokter, terus siapa yang akan jalanin? Itu kan banyak gitu, karena saya juga banyak menemui nih, dia jualan cabai, jualan cabai di pasar, anaknya sekolah di China, dia jadi dokter. Padahal jualannya sukses ini. Jadi dia juga serba salah, tapi kan anak memang pengennya jadi dokter. Jadi serba salah ya. Nah, itu jadi sudah berpuluh-puluh tahun ini bisnis ada turunan dari kakek neneknya gitu, tiba-tiba berhenti itu karena nggak kepikiran ya. Jadi belum kepikiran para UKM. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa membuka mindset bahwa pentingnya kita merencanakan estate planning atau exit strategi kalau terjadi resiko atau terjadi kepastian itu apa yang akan terjadi. Kita perlu berpikir ke situ tuh. Oke, disiapkan dananya ini, kemudian tanggung jawabnya ini, kamu tanggung jawab ini. Oke, berarti suatu saat kalau saya ada kepastian siapapun terjadi yang dijalankan adalah ini. Oke, Pak, kebetulan ada teman saya nih yang hadir. Halo, Natali. Nah, Natali ini, Ibu Natali ini dia punya usaha florist.
Nah, ini kan berkaitan Hmm, dengan seni ya Pak ya. Sesuatu ya, yang dijalankan dengan seni. Seni yes. itu kadang kita nggak bisa ini loh Pak, karena taste-nya orang tuh kan beda-beda. Belum tentu saya punya punya apa ya daya seni yang seperti ini, terus nanti saya bisa tularkan ke anak saya itu sama gitu, Ya, nyampainya sama, yes, kualitasnya ya, sama. Ini kan hal yang ya, cukup sulit Pak. Kalau misalkan kita punya usaha yang tolok ukurnya semuanya seni gitu, pekerja seni ya, gitu ya, termasuk juga ya, floris nih, Natalia. ya, Itu ya. bagaimana Pak? Supaya jangan sampai begitu kepastian itu datang, maksudnya meninggal gitu. Terus akhirnya udah Ya. florisnya udah bubar aja, bubar jalan. Apa yang harus dipersiapkan supaya usaha yang modalnya adalah seni gitu, itu tuh tetap bisa jalan, Pak? Ya mau nggak mau yang paling mudah adalah bikin SOP sebenarnya, Betul. ya kan? Bahkan seni pun sebenarnya bisa di SOP kan. Mm-mm. Jadi katakan nih bunga ini katakan modelnya model A ini bunganya ini bentuknya ini warnanya ini standar, gitu kan? Mhm. Bahwa siapapun yang mengerjakannya hasilnya ini sehingga mau yang mengerjakan si Ani, si Badu, si Lia itu akhirnya standar sama sehingga pelanggan itu merasa puas gitu kan, termasuk pada saat si pemiliknya ini menemui kepastian tersebut tadi gitu sehingga Mm-mm. semuanya sudah dibikin SOP-nya gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan tantangannya para UKM itu adalah khawatir kalau Mm-mm. nanti ditiru orang, diambil orang resepnya. Nah, Itu kan? Itu selalu nanti kalau saya kasih resepnya diambil nanti Pak Lurah, diambil, gimana ya? padahal ini resep rahasia. Nah, itu dia ya. Jadi saya Heeh. selalu mikir gini, bahwa alam semesta ini tugasnya hanya mengiyakan apa dalam pikiran kita. Kalau ngomong-ngomong begitu maka kejadian benar. Jadi Heeh. kita seringkali berpikir itu sudah negatif gitu kan, Heeh. berpikir yang terlalu khawatir sehingga alam ini meresponnya adalah iya itu akan kejadian gitu. Heeh. Nah, Heeh. Sama sekarang seperti mulailah kayak kita apa tuh ayam goreng yang franchise yang terkenal ya KFC, iya ada secret ingredients. Sebenarnya udah nggak ada lagi iya secret ingredients di iya dunia ini ya, karena semua orang juga udah Mbak, bisa bikinnya. iya di YouTube itu banyak tuh resep secret ingredients ayam itu kan banyak. Betul. Apakah ayam itu sepi sekarang? Enggak tuh, Tetap aja kan. tetap ramai. Bahkan banyak fried chicken di pinggir jalan, tetap aja kok yang Heeh. franchise itu. Tidak mengurangi Nah itu dia. Jadi marketnya. punya market sendiri-sendiri gitu. Jadi Betul. jangan terlalu khawatir. Kalaupun masih kalah was-was, ya sudah dibikinkan SOP-nya Perjanjian. itu Mm-mm. boleh perjanjian atau dibikinkan kalau dulu saya pernah kerja di restoran Pohua itu apa Pohua ya apa namanya tuh Vietnamese noodles itu Oh, ya oh, noodle itu. oh, oh. Nah itu waktu itu saya jadi salah satu karyawannya itu dia itu bumbunya itu seperti teh celup gitu. Jadi dari sana sudah pokoknya siapin satu tungku air sekian, kemudian ditambah kecap ini, kemudian cemplungin ini, udah kelar. Nah, Betul. kan itu menjadi sebuah apa Pegangan ya. namanya tidak perlu Mm-mm. iya tidak perlu kita tahu bumbunya apa ya, penting itu cemplungin Betul. aja. Begitu kita Heeh. coba buka, ya cuma bumbu aja, ini bumbu apa nggak tahu. Nah, ini betul betul inovasi kalau para pelaku UKM kalau memang khawatir gitu ya udah Ya. bikin inovasi gimana cara dijadikan bubuk kemudian dijadikan saset tinggal cemplung cemplung diplastikin ya diplastikin tinggal oke, bumbunya adalah ini 3 plastik ini 2 plastik nah itu kan ada SOP-nya. Iya. Jadi bikin Kira-kira gitu. SOP-nya. Jadi jangan khawatir. Sama Iya betul. seperti bikin cake ya. Kalau kita tahu kan Ya ya ada sekarang udah banyak ya kayak Harvest, dapur coklat gitu ya. Nah itu ya kan mereka kan ya udah bikin tuh. Jadi yang ini. Jadi bentuknya udah jelas, rasanya udah jelas. Mungkin ya bisa juga iya diterapkan di usaha teman-teman yang mengandalkan seni ya. Karena itu kan juga sama iya tuh seni juga. betul. Mm-mm. Kan kita Jadi juga tidak dituliskan. bisa mempertahankan kokinya selama hidup kan gitu kan kasihan juga dia di Betul. penjara. Itu dia punya kehidupan Benar. juga lagi. Iya, benar. Oh, Oke. kekuatan kita di Ah, SOP. Nah, jadi ya itu perlu SOP. Ya Nat,
Ya. Jadi udah kejawab ya, Nat. Jadi apapun yang berkaitan dengan seni sebenarnya itu ya bukan berarti kalau kita nggak ada terus ya udah it's done gitu ya, selesai gitu. Misalkan ini memang sukses dan mau diteruskan, nah berarti bikinlah SOP-nya. Jadi ada kayak model ini, model ini, model ini gitu kan. Jadi ada beberapa Iya. pilihan yang menjadi favoritnya customer. Jadi ya Customer, ya. dipilih saja dan diingat-ingat. Jadi kalau ngajarin juga ya begitu caranya. Jadi kita jangan khawatir mengenai pekerja. Kita sering khawatir dan sangat bergantung dengan pekerja. Ini udah jadi pegangan saya nih, kunci saya nih. Kuncian, udah kuncian. Kalau dia lepas, waduh selesai deh usaha saya. Biasanya tuh, Itu. biasanya begitu. Ini tukang masak saya nih, kuncian banget. Dia yang bisa masak asam manis yang paling enak. Kuncian saya nih. Kalau dia nggak ada, udah deh. Selesai. Wah. Iya, iya. Nah itu kemarin saya lihat videonya Next Carlos, tahu ya di YouTube Ah ya. ya. Mamen. Itu salah satu episodenya itu dia ngeliput bisnis namanya, kan yang kalau di mall-mall namanya Solaria. Ini namanya Solar Oh iya. Betul. Aku nonton itu. Gitu kan? Nah, iya, benar. bayangkan dia ditanya, kamu sudah pengalaman masak berapa lama? Baru 2 bulan. Sebelumnya nggak pernah masak. Dia cuma diajarin lewat video call. Bayangkan tuh. So artinya koki itu tidak, maksudnya dalam case ini sebenarnya kita bisa ngajarin siapapun. Ya, gitu kan? Ini bukan menurunkan jadi, ini ya profesi ya, bukan. Tetapi bukan. Kita ngobrolin jadi tentang ya kalau tadi kan topiknya kan kuncian tadi ya. Kalau kita ngomong kuncian berarti di otak kita tidak ada orang lain. Nah, ini jadi bahaya gitu kan. Benar. Nah, sebenarnya orang itu punya modal yang kalau kita bisa treatment dengan benar, cara yang benar, bisa kok dia lakukan. Jadi kalau kuncian tadi ya kita perlu lepaskan karena kita tidak bisa juga bergantung kepada seseorang kan gitu. Iya. Kepercayaan ya sama seperti misalkan kasir gitu ya. Ini kasirku kuncian banget ini, soalnya kalau nggak ada dia saya khawatir apa segala macam. Nah itu berarti kan ada masalah di dalam ya yang perlu dibenahi antar karyawan gitu kan. Itu berarti artinya yang jadi masalahnya masalah di internal dia atau di pikiran dia. Nah itu perlu dicek lagi ya Pak ya. Betul, bisa jadi. Ya bisa jadi di pikiran dia sebenarnya, nggak jadi hanya persepsi aja gitu kan. Benar. Sebenarnya nggak gitu sebenarnya gitu. Pak Ruli seru sekali kita ngobrol. Kita sudah sejam ini ngobrol teman-teman. Terima kasih atensinya luar biasa dan terima kasih udah mau bergabung walaupun kita telat sejam ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan masukan untuk teman-teman UMKM ini supaya mindset-nya dibenerin bersama dengan Pak Ruli. Teman-teman kalau misalkan butuh arahan gitu ya, bagaimana sih sebenarnya usaha saya Pak supaya bisa berkembang? Kita kan mau kan usaha bisnis kita berkembang ya, nggak jalan gitu-gitu aja. Teman-teman bisa langsung DM ke Pak Ruli untuk ini ya, untuk minta bantuan. Dan kalau boleh nitip sedikit, minggu depan ada program namanya Damping UMKM, silakan join aja kalau mau. Wow. Jadi buka akunnya damping_id. Oke. Damping_id UMKM ada namanya UMKM. Nggak ada ya. Oke, nanti. Oke. Nah, di situ saya bersama para coaches lainnya mendampingi para UMKM selama 1 bulan full. Wow. Luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman untuk belajar langsung supaya kita bisa berkembang. Terima kasih Pak Ruli. Aku nantikan untuk obrolan kita selanjutnya. Terima kasih udah sabar menunggu. Thank you for join us, teman-teman. Kita akan ketemu lagi dengan topik selanjutnya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.